Laporan medis awal mengenai cedera yang dialami Hakan Calhanoglu dan Federico Di Marco dalam pertandingan antara Napoli dan Inter telah dirilis. Calhanoglu terpaksa meninggalkan lapangan lebih awal akibat memar di paha kanannya, sementara Di Marco mengalami kontraktur pada fleksor paha kanannya. Keduanya digantikan di awal babak kedua, dan tim medis akan terus memantau kondisi mereka untuk menentukan langkah pemulihan selanjutnya. Pertandingan antara Napoli dan Inter berjalan penuh intensitas, dengan babak pertama yang seimbang dan babak kedua yang penuh drama. Federico Di Marco menjadi sosok utama dalam duel ini, baik dalam kegemilangan maupun kesialan. Ia membuka keunggulan bagi Nerazzurri melalui tendangan bebas fantastis, namun kemudian harus meninggalkan lapangan karena cedera otot, memaksa Simone Inzaghi mengubah strategi timnya. Inter bertahan dengan baik hingga menit ke-87, ketika penyelamatan Josep Martinez justru berujung menjadi assist bagi Philip Billing, yang dengan mudah mencetak gol penyeimbang dari jarak dekat. Hasil ini tidak mengubah posisi puncak klasemen, dengan Inter tetap unggul tipis atas tim asuhan Antonio Conte. Satu hal yang pasti dari laga di Stadion Maradona ini, yaitu persaingan menuju gelar juara akan tetap sulit ditebak hingga akhir musim. Sementara itu, performa wasit Doveri dinilai sangat buruk dalam laga ini. Usai laga sengit melawan Napoli di Stadion Maradona, Simone Inzaghi hadir dalam konferensi pers pasca pertandingan untuk membahas jalannya pertandingan, tantangan akibat cedera, serta persaingan di papan atas Serie A. Inzaghi mengakui bahwa kelelahan di babak kedua dan masalah cedera berpengaruh besar terhadap performa timnya. Di Marco dan Calhanoglu terpaksa meminta pergantian setelah turun minum karena tidak dapat bermain maksimal. Ia menyoroti bagaimana keputusan taktis, seperti menempatkan Dumfries di sisi kiri dan Pavard di kanan, adalah langkah terpaksa akibat minimnya opsi yang tersedia. Terkait perburuan Scudetto, Inzaghi menegaskan bahwa liga masih terbuka dan persaingan akan tetap ketat hingga akhir. Ia juga menyebut bahwa laga melawan Feyenoord akan menjadi tantangan tersendiri mengingat banyaknya pemain yang cedera, termasuk Di Marco, Calhanoglu, Carlos Augusto, Darmian, dan Zalewski. Ketika ditanya soal perubahan Bastoni, Inzaghi menjelaskan bahwa pergantian tersebut murni keputusan taktis. Dengan masuknya Philip Billing yang memiliki postur tinggi, ia memilih De Vrij untuk memperkuat lini belakang, meski Bastoni sebenarnya dalam kondisi baik. Menjelang jeda kompetisi, Inzaghi berharap skuadnya bisa segera pulih dan kembali dalam kondisi terbaik untuk menghadapi tantangan di sisa musim. Laga sengit di Stadion Maradona antara Napoli dan Inter berakhir imbang 1-1. Federico Di Marco sempat membawa Nerazzurri unggul di babak pertama, namun gol Philip Billing di menit ke-87 memastikan kedua tim berbagi 1 poin. Bek Inter, Denzel Dumfries, mengakui bahwa pertandingan berlangsung sulit, terutama di babak kedua. "Saya bangga dengan tim ini. Kami memberikan segalanya, dan hasil 1-1 adalah sesuatu yang bisa kami terima," ujarnya kepada Inter TV. Dumfries juga menyoroti atmosfer panas yang diciptakan para pendukung Napoli di stadion. Meski menghadapi tekanan besar, ia tetap puas dengan perjuangan timnya. Mengenai permainan agresif Napoli, Dumfries mengakui bahwa lawan tampil lebih agresif kali ini, tetapi Inter tetap berusaha maksimal meski kurang beruntung di beberapa momen. Selain itu, Dumfries yang biasa bermain di sisi kanan harus beradaptasi di posisi kiri akibat keterbatasan pemain. Namun, ia menegaskan kesiapannya untuk membantu tim dimanapun dibutuhkan. "Kami harus terus seperti ini. Meskipun hasilnya tidak ideal, ini tetap hasil yang bagus," pungkasnya. Usai laga sengit melawan Napoli di Stadion Maradona, Federico Di Marco berbicara dalam konferensi pers pasca pertandingan. Ia mengungkapkan kebanggaannya atas perjuangan tim meski harus puas dengan hasil imbang 1-1. Ketika ditanya soal kondisinya setelah mengalami cedera, Di Marco memilih menunggu pemeriksaan lebih lanjut sebelum memberikan kepastian. Mengenai hasil akhir, ia mengakui bahwa Napoli adalah tim kuat yang memberi banyak tekanan, namun tetap memuji karakter dan mentalitas timnya, terutama di tengah badai cedera yang melanda. Di Marco juga menanggapi emosinya setelah mencetak gol spektakuler lewat tendangan bebas di stadion yang dinamai Diego Maradona. "Itu gol yang bagus, tapi saya lebih suka jika kami bisa meraih kemenangan," ujarnya. Soal pertandingan mendatang melawan Feyenoord di Rotterdam, Di Marco belum bisa memastikan apakah ia akan tampil. Namun, ia menegaskan bahwa Inter adalah tim hebat yang akan terus berjuang di semua kompetisi. Ketika ditanya apakah kiper Napoli, Alex Meret,
bisa berbuat lebih banyak untuk menghentikan golnya. Di Marco menepis anggapan tersebut. Temboknya sudah tepat. Saya hanya menemukan celah dan mencetak gol indah, tutupnya. Pelatih Inter, Simone Inzaghi, berbicara kepada Inter TV setelah laga sengit melawan Napoli yang berakhir dengan skor 1-1. Ia menegaskan bahwa timnya telah memberikan segalanya di lapangan dan tetap optimistis dalam perburuan gelar. Itu adalah pertandingan yang sulit dan berat, tetapi saya memiliki skuad yang hebat dan selalu siap berjuang. Kami berada di puncak klasemen dan akan terus berusaha hingga akhir. Para pemain tampil sangat baik, ujar Inzaghi. Ia menyoroti performa tim yang solid di babak pertama, namun menghadapi kendala akibat cedera di babak kedua. Meski demikian, Inzaghi menegaskan bahwa timnya siap menghadapi tantangan apapun ke depan. Dari sisi taktik, ia mengakui bahwa kedua tim telah memberikan segalanya di lapangan. Saya mencoba memberikan instruksi saat pertandingan dihentikan, tetapi ada keterbatasan dalam situasi seperti itu, tutupnya. Dengan hasil ini, Inter tetap menjaga posisi di puncak klasemen dan bertekad untuk melanjutkan perjuangan hingga akhir musim. Daniel Doveri ditugaskan sebagai wasit utama dalam laga besar antara Napoli dan Inter di pekan ke-27 Serie A. Namun, sang pengadil asal Roma menjalani malam yang kurang baik, dengan sejumlah keputusan yang menuai kontroversi. Doveri tampak menaikkan ambang toleransi dalam aspek disiplin, membiarkan banyak pelanggaran tanpa hukuman yang jelas. Selain itu, beberapa keputusan penting di kotak penalti kedua tim juga dipertanyakan. Meski demikian, tim VAR yang terdiri dari Valerio Marini dan Marco Di Bello di pusat VAR Lisone tidak mengintervensi untuk mengoreksi keputusan di lapangan. Penampilan wasit dalam pertandingan ini memicu banyak perdebatan, terutama mengingat besarnya tekanan dan pentingnya laga ini bagi perburuan gelar Serie A musim ini. Cedera yang dialami Federico Di Marco dalam laga melawan Napoli semakin memperumit situasi bagi Simone Inzaghi. Dengan kontraktur pada fleksor paha kanannya, Di Marco menambah daftar pemain absen di lini sayap Inter, yang sebelumnya sudah kehilangan Carlos Augusto, Nikola Zalewski, dan Matteo Darmian. Belum diketahui berapa lama Di Marco akan menepi, namun analis sepak bola Alessandro Costa Curta menyoroti betapa pentingnya peran Di Marco dalam permainan Inter. Dia adalah salah satu dari 2-3 pemain yang sangat diperlukan dalam skuad. Ketika dia tidak ada, saya tidak melihat kualitas yang sama di sisi sayap. Ini akan menjadi kehilangan besar bagi Inter, ujarnya. Ketidakhadiran Di Marco tentu menjadi tantangan bagi Inzaghi dalam racik strategi ke depan, terutama di tengah jadwal padat yang dihadapi Inter dalam perburuan gelar musim ini. Pertandingan antara Napoli dan Inter yang awalnya diprediksi sebagai pertempuran dua tim terbaik Serie A, berubah menjadi laga taktis akibat badai cedera yang menimpa kedua kubu. Antonio Conte dan Simone Inzaghi dipaksa untuk mengubah pendekatan mereka demi menyesuaikan kondisi tim. Mantan pemain dan analis sepak bola, Aldo Serena, menyoroti perubahan ini dalam komentarnya untuk Sky Sport. Conte harus menyesuaikan ide-idenya dalam beberapa waktu terakhir, dan hari ini hal yang sama terjadi pada Inzaghi. Keduanya tetap mencoba menerapkan gaya permainan mereka meski harus menghadapi kendala fisik para pemain, ujarnya. Dengan berbagai pemain absen, kedua pelatih terpaksa meracik strategi baru untuk mengatasi situasi sulit ini. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya fleksibilitas taktis dalam perburuan gelar Serie A musim ini.